yang belum berlangganan ruang belajar di ruang guru, yuk silakan ketemu kakak, kita akan sama-sama belajar ya. Tuh, iya jadi ya buat misalnya buat kalian-kalian yang buat pengen yang mau melihat muka kamarnya lebih lama lagi, lebih banyak lagi, buat makanya download aplikasinya Ruang Guru. Gimana itu downloadnya? Downloadnya di App Store sama Play Store. Atau misalnya kalau misalnya kamu di browser, kamu bisa buka di bit.ly/rg_app. Nah di situ kamu bisa download aplikasi Ruang Guru. Nah biar gak membuang-buang waktu lagi, untuk mempersiapkan waktu, yuk kita mulai RG Versusnya, gimana? Lanjut! Yuk, silakan. Udah pada siap belum? Kalian udah belajar belum sih buat ini RG Versus ini? Udah ngerjain soal SBMPTN, Wow. soal UN. Wow. Oh iya belum. Iya, Wah, nggak apa-apa. lupa. Jadi RG Versus kali ini tuh kita akan ngebahas tentang bahasa Indonesia. Ya. Yuk, buat soal yang pertama. Jadi mekanismenya nanti aku bakal buka satu-satu nih. Ada A sama B. Nanti kalian pilih nih A atau B, mana yang udah sesuai dengan EYD, bukan EYD lagi ya, sekarang EPI. Apa? EPI. Nah, ejaan bahasa Indonesia, oke? Siap? Nanti dihitung sampai 3, kalian harus pilih jawabannya ya. Pertama, sekretaris atau sekretaris? 1, 2, 3. A. Sekretaris. Gak benar, kamu mau lihat? Benar. Pegang. Mulai yang kedua, hutang atau utang? Wah beda nih, baru beda. Yang benar B. Kajet biar aja dong kajet. Tahu baru pertama kali dengar saya. Lanjut. Yang ketiga, di mana atau di mana? Apa yang benar kak? Yang benar A. Wah berarti sekarang seri ya. Sekarang Adin 2, Jet 2. Ayo. Kacau-kacau. Lanjut. Makhluk atau makhluk? Sama-sama benar A. Wah, sekarang berarti 3 sama nih, geng. Wah, jadi seimbang. Kalian ada yang kurang-kurang kalah dong? Enggak deh, jangan. Tampak atau nampak? Yuk, yang mana yuk? Yang benar A. Yang tampak. Tampak. Siapa yang benar? Berarti 4-3 ya? Iya. Maksudnya. Ini apa itu baru? 5. Karena untuk pertanyaan ke-6, insaf atau insyaf? B sama B. Gimana kakak Maria? Yang benar A. Yang benar insaf. Iya. Bukan KBBI versi 5. Belum update. Belum update. Kasih pakai. Lanjut. Sekarang skornya jadi berapa? Siapa yang menang? Oke. Lanjut. Pertanyaan ke-7. Zaman atau zaman? Benar B. Bisa milih B sih. Adit. Bisa baca aja sih di apa? Zaman. Lagi zaman now. Iya. Oke, zaman now. Oke lah. Sekarang jadi skornya berarti 5-3. 5-3. Wah, ini memimpin geng. Ayo dong kajet, ayo dong. Iya. Aduh. Lanjut kita ke pertanyaan ke-8. Memperoleh atau memeroleh? Coba jawabannya apa deh? Yang benar A. Ya. Memperoleh. Oh, jadi nggak lulu gitu ya kata-katanya ya? Jadi oke nih, buat penjelasannya nanti sama kakak Maria akan dijelaskan ya. Oke, buat teman-teman.
Jet 5. Wah, Adin memimpin 2. Terakhir nih. Di babak pertama, terakhir. Ini udah terlihat sih. Nahkoda atau nakhoda? Nahkoda atau nakhoda? Nakhoda. Jawabannya B. Dan A. Coba kenapa? Nakhoda itu apa sih? Iya, pemimpin kapal. Iya, Pemimpin kapal. jadi siapa yang tadi nahkoda siapa? Aku Kenapa nahkoda? karena kayak pernah baca di suatu
pakai J atau manajemen pakai G? Angkat jawaban kalian dalam hitungan 1, 2, 3. Manajemen. Kok sama? Kenapa nggak manajemen? Soalnya temen gue juga manajemen. Iya. Ya udah, dia tulisnya kayak gitu manajemen. Ya udah. Sama-sama. Sama-sama. Coba kau kata Kak Maria. Keren. B, betul. Yeay. Sampai salah tuh. Lanjut. Silahkan atau silakan. Aku tahu jawabannya. Kayak gitu ya. Diangkat jawabannya di 1, 2, 3. Wah, bener. Aku tahu siapa yang benar. Oh, Felix, kayaknya aku lebih keren. Silakan ada silakan. Kenapa silakan? Karena sila mempersilahkan. Kalau tahu ya, silatnya mempersilahkan. Jadi sila sama kan udah boleh gitu. Kenapa sila? Ada Linda Indonesia kan agak berlebihan di sini. Silakan. Tapi ada banyak silakan. Gak tahu sih, aku mah gak tahu. Tapi yang benar apa sih Kakak Maria? Tanpa H. Ya, silakan. Ya, jadi buat squad-squad yang di rumah masih pakai kalau ngomong silahkan, ngomongnya jadi silakan ya. Iya. Jadi ngomongnya juga jadi silakan atau jadi Silakan. Jadi banyak orang Indonesia menambahkan H padahal itu tidak perlu. oh kayak apa? Apa? Utang. Oh, utang. Jadi salah sangka Kayak kan. tadi kan. Terus kayak siapa kamu? Emang berlebihan kan? Di sinetron kan pakai hak berarti kan? Iya. Berarti itu nggak termasuk EYD gitu kan? Kayak ejaan bahasa Indonesia nih. Terakhir, skornya berapa? Wah, jadi bisa nyusul nih. Mempunyai sama mempunyai dan mempunyai. Angkat jawaban kalian dalam hitungan 1, 2, 3. Sama ya. Oh, guys sih. Gua kayak boleh ganti gak sih? Ya, ini nggak mau ada yang mempunyai. Yaudah deh, gue kali ya. Biar satu ada. Mempunyai. Kamu punya apa? Ada banyak mempunyai. Tapi kenapa kalian mempunyai? Iya kan? Pakai P ya. Saya mempunyai. Sama peluru. Iya sih. Coba kalau kata Kakak Mari. Setuju. Wah. Ah. Coba skornya berapa nih? Oh, jadi skornya 11 sama 10 nggak sih? Yang dipimpin oleh Kak Adin. Jadi pemenang Giveaway kali ini adalah Kak Adin. Ya, oh ya, belum ditandain guys. Apa? Kita tandain. Mempengaruhi. Warganet netizen dulunya. Oh, ini jadi huruf kapital semua biar gak ada salahnya ya tadi ya. Kacamata yang gak ada spasinya. Manajemen. Silakan. Mempunyai. Yeah. Nah, ini kata-kata yang udah sesuai dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Ini buat squad-squad yang mau screenshot, yuk screenshot. Ada akunnya mau nggak? Nggak nih, canda. Yuk screenshot dulu ya. Oh, kelihatan tadi kan? Enggak. Hitung ya screenshotnya. 5. Hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalian masih bingung nggak nih kenapa mengaruhi yang benar bukan mempengaruhi? Terus kayak warganet sama netizen kenapa benar? Tadi udah dijelasin warganet sama netizen karena sinonim ya. Iya, sinonim. Tapi yang lainnya masih pada bingung kayak silahkan dan silakan gitu-gitu masih pada bingung kan? Nah, biar kamu tahu dan jelas dan mengerti, yuk kita undang Kakak Maria buat ngejelasin materi ini. Yuk, Kakak Maria. Yeay. Kakak Maria udah nggak sabar ya pengen ngajar ya. Yoki. Ya udah yuk, untuk mempersingkat waktu kita mulai. Silakan. Oh ya silakan ya. Silakan supaya teman-teman ingat ya.
Jadi kalau yang ini maksudnya adalah preposisi ya. Preposisi atau kata depan. Oke. Seperti itu ya, preposisi atau kata depan. Nah, yang kedua ini disebut imbuhan. Namanya saja sudah beda ya teman-teman. Jadi penggunaannya pun beda. Nah, kalau yang ini ya supaya jelas pakai warna yang beda. Nah, kalau ini itu penulisannya dipisah. Oke. Sedangkan yang ini penulisannya digabung. Nah, dulu ya. Jadi ada yang di sebagai preposisi dan ada di sebagai imbuhan. Nah, untuk yang preposisi, kenapa dia dipisah? Karena dia menyatakan keterangan tempat. Ya, menyatakan keterangan tempat. Oke, ini ya. Jadi yang pertama, kakak akan kasih contoh. Ya, di luar. Benar nggak penulisannya seperti ini dipisah? Benar. Nah, kalau adik-adik mau tahu cara ngeceknya, pertama gini, luar itu tempat bukan? Ya, tempat ya. Nah, karena tempat kita harus dipisah. Berarti ini preposisi. Ini penulisannya ya. Ini karena tempat. Nah, kalau penulisan dimasak, benar nggak kata nulisnya? Dimasak, benar. Nah, cara ngujinya gini adik-adik. Coba kalian pakai imbuhan memasak, ya, memasak. Ada kan? Ada Kak. Berarti benar nih penulisannya. Oh gitu. Iya, nih kakak akan coba yang ini ya. Pakai coba. Meluar. Meluar. Ada nggak kata meluar? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau gua internasional keluar. Oh iya. Oke ya, jadi gitu ya adik-adik ya. Cara ngujinya, kita lihat ini tempat bukan. Masak itu kan bukan tempat ya, tapi verba kata kerja. Adik-adik udah paham? Udah Kak. Nah, ini bisa juga untuk di atau ke. Nih, masih suka salah nih teman-teman ya. Jadi di atau ke. Nah, itu dia sama tuh ya. Jadi keluar tempat ya. Lalu yang ini lain nanti ya. Oke. Jadi itu sudah paham ya adik-adik ya. Kalau sudah paham, kakak mau lanjutin nih. Yang masih suka salah, tadi ada beberapa contohnya. Ya. Boleh dihapus kak? Kakak-kakak. Kak, tapi aku mau screenshot dulu Kak. Oh iya, silakan ya buat belajar ya, ingat-ingat di rumah. Jadi itu ya screenshotnya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah Kak, boleh dihapus. Udah, oke. Terus ya. Nah, untuk yang kedua. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang masih bingung soal penjelasan kakak tadi, kalian boleh tulis komen ya. Atau mungkin ada pertanyaan juga ya, pertanyaan tentang ejaan yang masih bingung, silakan tulis komen. Nanti setelah kakak jelasin, kakak akan jawab. Oke ya? Oke, sambil menunggu teman-teman nulis komen atau memikirkan pertanyaannya, kakak akan jelaskan tentang nih, supaya jelas nih ya, tentang prinsip KPST. Nah, dengar nggak sih KPST? Dengar nggak teman-teman? Nah ya, nah ini maksudnya yang dulu atau tidak dulu. Banyak mungkin teman-teman yang masih bingung, kakak akan menjelaskan
kalian ya. Ayo, putus. Oke? Putus ini kan sama kan? Ini P, terus yang kedua huruf keduanya vokal ya. Jadi memutus. Memutus. Ya, memutuskan boleh, memutus boleh ya. Jadi itu dulu kan P-nya hilang. Itu maksudnya. Terus yang kedua S salin misalnya ya. Lihat ya. Prinsipnya sama S terus vokal. Oke. Jadinya menyalin. Sip. Satu lagi nih, yang T. Kita tarik. Ini ya. Tarik dulu kan? Ya, dulu karena huruf keduanya vokal juga. Jadi Mari kak. menarik. Oke. Nih, teman-teman udah paham belum? Ya kak. Nah, kalau udah paham, nanti kakak akan kasih contoh nih yang tidak lulu. Ini mau di screenshot dulu. Boleh Ya, kak. silakan ya. Ini yang lulu. Ingat tadi kenapa dia lulu? Diawali huruf K, P, S, T, dan huruf keduanya harus vokal. Nah, itu dia yang jadi lulu. Oke kak, dihitung ya kak buat screenshot. Silakan. Belum tapi belum siap bentar. Jadi itu ya 5, 4, 3, 2, 1. Udah kak. Oke, ya kakak sekarang akan lanjutin nih. Masih tentang prinsip KPST, tapi ya Tidak lulu. tidak lulu. Oh ada yang nggak lulus kak. Betul. Jadi sama dia. yang kali ini yang tidak lulu. Ya, tidak lulu nih. Sama prinsipnya juga harus yang KPST. Ya, nih. KPST. Kalau tadi huruf keduanya harus vokal, kali ini huruf keduanya konsonan. Ya, contohnya nih, kritik. Nah, karena dia konsonan dan konsonan, maka dia tidak lulu. Jadinya apa kalau tidak lulu? Mengkritik. Ya, betul, mengkritik. Ya, A-nya masih tetap ada. Oke, lanjut ya. Contoh yang kedua. Nah, praktik. Ya kan? Di sini P tambah konsonan huruf keduanya. Jadi Mempraktikkan. iya betul. Wah, ini keren-keren nih. Mempraktikkan ya. Nih, ada kan P-nya. Yang ketiga, apa yo? Sesri. Tadi kan kerja. Apa? Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo kakak-kakak. Ada dong. Ada Stimulasi. stimulasi. Ya, bagus. Keren, pintar nih kamu ya nih. Stimulasi. Kira-kira teman-teman ngerti nggak ya arti stimulasi? Apa kita cari yang gampang? Apa tuh yang gampang kak? Syarat ya. Oh, Bisa iya. dipakai Oh, iya. ya. Oke. Syarat aja deh ya. Coba ayo, kalau tidak lulus jadi apa katanya? Mensyaratkan. Wah. Mensyaratkan. Nah, terakhir nih ya teman-teman. Oke, mensyaratkan. Nah, nih ya, yang mungkin baik sama teman-temannya pasti akan suka nih. Traktir. Traktir, siapa yang sekali traktir? Saya. Nah, ingat ya, kalau ngomong jangan salah. Jadi gini anak. Iya, mentraktir. Kak, Yap. ini ada yang nanya nih kak dari Silakan. Richa Dila 7. Wah dia berarti orang Indonesia banget ada A-nya. Ya, ya, silakan. Kak gimana kalau putar? Dia P-nya kan hilang jadi memutar. Betul. Tapi
ada yang nanya lagi dari Ya, Rizka Nur Hasanah 26. oke. Wah, orang Indonesia berarti. Enggak sih, ini kayaknya orang Sunda ini mah. Nanya teh, KPST teh itu teh apa? Nah, KPST itu prinsip. Jadi kalau kita akan menulis sesuatu pakai imbuhan ya, diikuti kata-kata berawalan huruf-huruf ini. Itu maksudnya. Jadi ini supaya mudah diingat aja. Kata sebut prinsip KPST gitu loh. Jadi imbuhan plus kata dasar berawalan huruf ya. Jadi kalau ada huruf KPST dia bisa lulu, bisa juga tidak lulu. Nah yang suka salah itu harusnya lulu, jadinya tidak lulu gitu. Ayo, silakan ya kalau mau screenshot ya. Oke kak, aku mau screenshot dulu. Silakan. Ingat ya, silakan. Silakan. Tadi bener tuh ya Kak Cet ya, dia bilang dari kata sila, duduk bener ya. Jadi itu nggak pakai H. Yuk, hitung 5 hitungan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Selesai kak. Oke. Nah kak, ini ada yang mau nanya. Oke, nah untuk peluluhan nih ada nih pengecualiannya ya. Yang tadi kan. Nah, kakak sedikit singgung aja ya soal yang tadi ya, supaya teman-teman mungkin kakak hapus dulu deh ya supaya banyak tempat untuk menceritakan. Jadi teman-teman juga tidak bingung. Tapi judulnya kakak taruh. Nah, ini tadi kan ada dua teman ya dari ruang guru yang bingung nih kata aja ya, kata memperoleh. Nah ini dulu, kenapa memperoleh bukan memeroleh? Ingat tadi kan kakak bilang imbuhannya harus me, sedangkan ini adalah dia imbuhannya mem plus oleh. Oleh itu KPST bukan? Bukan ya, jadi dia nggak ikut prinsip ini gitu ya. Terus tadi soal terakhir kalau nggak salah ya. Nah di soal terakhir memang sih kakak-kakak ruang guru pinter tadi jawabannya bener ya. Jawabannya tadi apa sih? Mempunyai. Nah kalau kita lihat ini kan sebenarnya dia menggunakan imbuhan me, oke? Ya me, oke sama aja itu varian ya. Terus kata dasarnya apa? Empunya. Nah itu dia. Ini adalah satu pengecualian. Ya dia termasuk pengecualian. Jadi dia tidak diperlakukan seperti yang lain yang umum itu. Oke, adik-adik paham ya? Nah sebenarnya gini sih. Sebenarnya ada beberapa kata nih yang katanya dia berasal dari serapan dan belum apa namanya belum mengikuti kaidah. Tapi kalau menurut kakak sebenarnya itu aja kaidahnya. Mungkin biasanya kenapa kita salah karena kita belum terbiasa nih teman-teman. Jadi kita harus membiasakan ya untuk berbahasa Indonesia yang baik sesuai dengan kaidah. Supaya kalau kita ngomongnya benar nanti
bilangnya. Hisap kak. Nah, hisapnya Hisap, Kak. salah. Ya, jadi ini Hisap. jangan haknya tuh haknya dibuang ya, haknya ditinggalkan Hisap. aja. Ah, terus nih satu lagi nih ya. Tadi kan silakan udah benar ya, keren. Satu lagi. Oke, nih. Nih. Rapi. Rapi ya, tanpa hak. Rapi amat. Tapi aman. Nah, ini yang bener ya, teman-teman, tanpa hak. Ingat, hanya kita buang. Oke? Kak kenapa empus bukan empus? Ya, silakan kakak ya dicek di KBBI 5. Di situ udah ada ketentuannya. Jadi, kakak berharap teman-teman untuk belajar silakan download KBBI versi 5 dari Play terus juga UID ya, Domain dan bahasa Indonesia. Pasti makin keren deh belajar bahasa Indonesianya. Ya apalagi kalau teman-teman berlangganan ruang belajar ya. Nonton kakak supaya kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi lebih Mudah. nah gitu dong ya. Jadi teman-teman yang dari kelas 7 sampai kelas 12 sudah bisa lihat ya, di sana sudah ada materi-materi kurikulum terbaru yang ada di ruang belajar. Oke, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Nih, Kak, Oke, ada yang nanya nih, aku udah nyatet. bos. Tapi kayaknya lebih asik lagi kalau kita udah lagi nih. Kak Ajat sama Kak Adi di sini kelas. Nih, ini buat ngetes kemampuan kalian lagi nih. Ada nih ya. Aduh, aku nggak jatuh namanya siapa. Tapi ada namanya Alvina nih. Kalau kata dasarnya stempel, menyenempel, atau menstempel atau apa ya? Stempel apa ya? Menyenempel. Nah, Itu gimana tuh? Nah, ya coba tadi udah belajar. Harusnya sih nggak dulu ya. Jadi Stempel harusnya. Tapi menstempel. ada begitu tuh stempel itu kan artinya bukan ya? Iya, stempel gimana tuh? Stempel itu kan kata benda, tapi dengan imbuhan dia jadi kata kerja. Jadi gimana? Kalau pengen orang mau stempel ini jadinya gimana tuh? Gimana? Stempel. Keren. Wah, itu Oh, tuh. udah belajar ya. Bisa. Oh, dari Alvina itu ya jawabannya jadi menstempel. Terus ada juga nih memesona atau mempesona. Ayo. Ada juga. Kan Ikutin prinsipnya. Oke. KTSP tuh. Kata dasarnya apa, Cep? Osona. Jadi huruf keduanya apa? Vokal. Jadi lu atau tidak dulu? Ya. Jadi ya jawabannya adalah Memesona. Gila, kayak gila kan memesona banget kalian. Iya benar. Nah, terus ada apa lagi ya? Udah deh. Oh, ini ada nih, ada yang nanya. Ini tapi nggak masuk ke KTSP sih. Tadi masuk dia nanya. Apa itu? Dimanapun atau di spasi mana spasi pun. Silakan jawab dulu dong, Kak Jet ya. Nama Kak Adi nih yang udah Tadi ini udah dibahas loh ya. udah dibahas. Aku dulu ya, kalau aku di spasi mana, spasi pun. Kenapa? Karena kan itu menunjukkan kata tempat, ya berarti bisa kak, ya. Oh gitu. Kalau Jen? Tadi aku mikirnya sempatnya di spasi manapun. Tapi beneran kalau misalnya menunjukkan kata tempat, kita dipakai bisa. Jadi Aku di di spasi spasi manapun. mana spasi pun. Oh, kenapa punya ini bisa? Ya, Ya gitu. karena tempat. Nih sebenarnya kakak mau kasih prinsip satu lagi ya. Oh, oke. Nah, pun itu ada yang bisa, ada yang digabung loh. Oh. Kalau dia dipisah, dia harus bermakna juga. Oke. Jadi dia diperlakukan sebagai kata. Coba dimanapun dia jadi Gimana juga? sip. Keren kan dia ini. Kapanpun, kapan juga? Enggak ya? Enggak, berarti kapanpun berarti gabung dong. Ayo gimana? Kapanpun digabung ya? Digabung. Nah, yang digabung itu yang berupa konjungsi walaupun, Oh. meskipun, nah itu. Oh, Jangan bingung.
siap gitu kan. Saya nggak siap. Jadi kapan juga. Oh. Kapan saya kapan juga. Oke, ya teman-teman, kakak-kakak, gak kerasa ya? Oh iya, iya. Gak kerasa udah 1 jam nih kita belajar. Tadi kita udah belajar apa aja sih kak? Dari pertama kita udah belajar di. Di Terus sebagai kata depan Hmm. dan di sebagai hubungan. Terus ada juga kita belajar KTSP. Betul. Ada KTSP itu ada yang KTSP yang lurus sama yang gak lurus. Ya. Terus ada juga KTSP yang pengecualian. Itu mempunyai. Selain itu ada budaya. Sudah dijelasin. Pokoknya ingat ya, huruf keduanya itu vokal atau konsonan. Kalau vokal dulu, sedangkan kalau konsonan Kecuali punya.